Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam petani Indonesia ya. Pagi hari ini kita akan melakukan penyepraian, teman-teman. Seperti yang di belakang teman-teman semua ini, padinya yang ini memang agak belum siap dispray ya, karena masih proses penyerbukannya belum begitu sempurna. Tapi ini padi yang belakang saya ini adalah padi yang kemarin asam-asam, teman-teman ya. Jadi sekarang sudah benar-benar full ya, bagus ya. Pulih seperti yang lainnya. Nah, pagi hari ini kita akan ngecek ya, apa saja hama sasaran yang akan kita spray di padi saya ini umur 78 HST, teman-teman ya. Ya, padinya sudah berumur hampir 80 dan masih seperti ini ya. Belum nang. Ini ada teman ya. Kenapa kok 78 baru seperti ini? Karena emang padi ini benihnya loyanan ya. Loyanan itu yang disemai tidak di sawah. Jadi di kotak-kotak itu. Jadi padinya tidak sesempurna yang di sawah. Seperti yang ditanam pakai transplanter atau mesin tuh, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, ini yang insya Allah sudah ready ya. Untuk penyerbukannya sudah selesai, tandanya padi sudah mulai merunduk seperti itu, berarti sudah bisa. Padi yang berumur segini itu sangat rawan terhadap wereng. Nah, ini teman-teman ya, ada mulai muncul tanda-tanda wereng, biasanya di pangkal batang, kemudian warnanya abu-abu hitam gitu ya. Nah, itu sudah bergerak-gerak ya, walaupun sedikit tidak merata, tapi teman-teman ketika ngecek padinya itu harus teliti ya, teman-teman. Jangan hanya yang dilihat tuh atasnya saja bagus ya, tapi harus turun dan lihat bagian dalamnya. Kemudian ada yang seperti ini, bulinya hitam seperti ini ya. Nah, ini ada dua hal, bisa walang sangit, bisa juga jamur ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Bisa walang sangit yang ini ya. Bisa juga dengan jamur. Makanya di fase umur sekian ini tetap harus kita spray, jangan dibiarkan dupeh padinya bagus ya, itu jangan ya. Jadi kita harus melakukan antisipasi dengan memberikan pestisida yang tepat ya. Jadi saya langsung tunjukkan apa saja hari ini yang kita berikan di padi jenisnya Inpari 32, umurnya sekitar 78 HST, atau setelah padi keluar malai merunduk siap dispray. Oh ya, saya ulangi teman-teman ya. Jadi padi ini kalau yang masih seperti ini itu ada serbuknya, ini penyerbukan. Ini sebenarnya tidak boleh dispray, teman-teman ya. Jadi saya ulangi, kalau menyepray usahakan padi sudah bentuknya merunduk seperti ini ya. Pak, kalau misalkan merunduknya masih merunduk tapi ada yang berdiri seperti ini ya, asalkan merunduknya sudah misalkan 80-90%, tidak apa-apa teman-teman ya. Karena yang seperti ini biasanya itu sulaman, teman-teman ya. Masih penyerbukan ini yang tumbuhan yang tanaman padi yang disulami karena kena kemakan tikus kemarin. Jadi dia tumbuhnya paling akhir ya. Seperti ini masih ada serbuknya, ini sebenarnya nggak boleh ya. Tapi kalau sudah 80% ke atas ya sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan teman-teman nyepraynya jam 7 sampai maksimal jam 10 lah, seperti itu ya. Nah, insektisida pertama yang kita berikan adalah Plenum, teman-teman. Plenum ini adalah insektisida sistemik ya, dengan bahan aktif hanya pimetrozin 50% saja, teman-teman. Beratnya 100 gram, harganya 125.000 ya. Dosisnya teman-teman ya, itu sudah ada wadahnya, teman-teman ya. Jadi sudah ada takarannya. Dosisnya pakai segini ya. Segini boleh full ya. Misalkan seperti ini ya. Saya kasih contoh. Kita takar ya. Jadi dosisnya itu harus segini full. Nah, satu wadah 100 gram ini kalau ini full kan 12,5, teman-teman. Ini bisa sampai 8 ya, 8 tangki 16 liter. Nah, segitu ya. Jadi dosisnya itu tidak boleh melebihi
takaran ini teman-teman ya. Jadi harus tepat dosisnya. Satu ini bisa jadi sekitar 8 tangki teman-teman, minimal 8 tangki 16 liter. Nah, hama sasarannya ya, itu kalau padi di sini ada kepinding tanah ya, wereng coklat, wereng punggung, wereng hijau, dan walang sangit ya. Jadi segala jenis wereng atau spektrum luas dia. Jadi segala jenis wereng itu bisa dikendalikan dengan obat ini, termasuk walang sangit yang memang sangat berbahaya ketika padi sudah keluar malai. Kenapa? Karena ketika dihisap ya, walang sangit itu menghisap buahnya, padinya kelihatan hitam seperti yang saya tunjukkan tadi. Yang dari bawah wereng ketika musim tanam seperti ini, bahayanya itu akan mengakibatkan padi itu batangnya lemas dan bisa saja roboh teman-teman ya. Dan pengisian bulinya tidak sempurna, karena ketika sudah terkena wereng itu si nutrisi akan disedot oleh si wereng tadi, dan populasinya sangat cepat teman-teman ya. Maka gunakan sistemik agar melindungi padi sekitar 10-14 hari. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita pakai Suncrab ya. Suncrab ini insektisida juga untuk wereng. Ada werengnya teman-teman, ada ulatnya juga sebenarnya ya, tapi saya pilih yang racun kontak ya, racun kontak ya. Ini bahan aktifnya BPMC 500 gram ya, segini itu harganya 50-an 5.000, dapat 250 mili ya. Nah, kenapa saya pakai ini? Ini sebenarnya wereng coklat teman-teman, ini racunnya kontak. Kenapa? Ketika padi sudah seperti yang teman melihat ini ya, ini ketika dispray dengan plenum sebenarnya dia bisa langsung yang sistemik ya, dia akan masuk ke jaringan tanaman, dan ketika dimakan oleh si wereng dia mati. Tapi lama teman-teman ya, kenanya lama. Tapi kalau ada ini, ketika sudah ada wereng seperti yang saya tunjukkan di video awal tadi, dia langsung kena, langsung mati. Jadi dia menghentikan segera, kena langsung mati. Nah, si plenumnya tadi biar jaringannya beberapa hari ke depan tetap bisa terlindungi. Kalau ini paling sehari kena itu langsung mati. Kalau yang nggak kena ya nggak mati teman-teman. Makanya yang di bawah yang rimbun-rimbun ini ya, itu kita kasih plenum. Jadi seperti itu fungsi dari Suncrab. Dosisnya itu 2 mili per liter ya. Oke, 2 mili per liter berarti kita kasih sekitar 30 mili per tangki 16 liter ya. Hai bro, rawame hari ini ya. Dosisnya piye buka iki angel ya. Sorry ya, bukanya sulit ya. Nah, untuk dosisnya 1-2 mili. Nah, ini karena sudah ada werengnya saya kasih 2 mili teman-teman. 32 harusnya ya, saya kasih 30 saja per tangki 16 liter ya. Jadi ini ukurannya sudah ada ukuran angkanya ya teman-teman ya. Di sini itu ada angkanya, kelihatan ya. Itu 10, 20 sampai 50 ya. Ini nah, setelah kita kasih ini, kita aduk dulu teman-teman ya. Ini adalah kontak ya. Jadi tadi plenumnya itu sistemik, yang ini kontak. Jadi ketika terkena, harapannya si wereng itu langsung mati. Nah, berikutnya untuk melindungi jamur, saya selalu menggunakan ini teman-teman ya, tandem ya. Jadi tandem ini bahan aktifnya itu mirip dengan amistartop ya, atau azoxystrobin dan difeconazole. Jadi ini ya kandungannya itu di bawahnya amistartop ya, takaran dosisnya memang, karena harganya satu ini 200 mili ini harganya 120.000 ya.
Kemudian fungisida ini sistemik teman-teman ya, protektif dan kuratif. Beda dengan antrakol yang biasa kita pakai di fase vegetatif ya. Kalau antrakol itu kan hanya protektif saja teman-teman ya, melindungi ya, melindungi, jadi sangat aman, memang melindunginya kuat banget. Tapi kalau sudah terkena itu yang agak beda kekuatannya daripada yang kuratif atau menguras ini ya. Jadi tandem itu bisa menyembuhkan. Kemudian ini mirip dengan difeconazole itu apa ya, filia mungkin teman-teman ya, tapi ada azoxystrobinnya itu ya. Tandem ini fungisida sistemik, protektif dan kuratif. Untuk hama sasarannya atau funginya ada hawar pelepah, bercak daun, blas, hawar daun atau santomonas yang memang di akhir-akhir ini sangat banyak di musim hujan ini ya. Jadi teman-teman penggunaannya sebenarnya ini cukup 2 kali ya guys. Kalau saya memang penggunanya kemarin waktu mau, kalau aturannya kan 40 sampai 45 atau saat padi berbunga 60 sampai 65. Tapi saya menggunakannya pada saat padi bunting, ada di video saya sebelumnya kemarin, dan padi setelah keluar male ya, seperti ini ya. Jadi setelah keluar male baru dikasih ini. Jadi cukup 2 kali saja dalam 1 kali penggunaan ya, karena berlebih juga tidak baik ya. Pak. Ada teman ya. Nah, untuk dosisnya ya teman-teman cukup menggunakan 16 mili karena 1 mili per liter ya. Kita takar lagi teman-teman. Jadi selalu gunakan takaran yang tepat atau dosis yang tepat ya. Nah, ini saya tambahi dikit ya teman-teman ya, 18 juga boleh ya, asal tidak, kalau biasanya petani itu menggunakan tutupnya ini guys, padahal tutup ini kadang-kadang ada yang 20, ada yang 30, kalau rata-rata sih 30 ya. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau overdosis ya tidak bagus juga guys ya. Seperti yang saya pernah bilang, si plenum ini di tempat saya di beberapa desa itu ada yang sudah tidak mempan alias kebal. Jadi mau dipakai ini 1 tangki pun si orang tidak bakal mati. Akhirnya kita si petani itu ya menggunakan insektisida untuk orang yang kelasnya lebih tinggi dosisnya, seperti Pexalon itu ya. Itu harganya 100 mili itu harganya 600-an ribu. Jadi cukup mahal. Makanya dosis jangan dilebihkan. Seperti Anda minum obat, kalau aturannya 1 ya 1 saja, jangan 2. Kalau 2 nanti berikutnya harus 2 terus karena dosisnya sudah naik. Jadi obat kita tadi ya, ini plenum untuk wereng sistemik, ini wereng untuk kontaknya ya, termasuk ada walang sangit, ini insek, ini ada tandem untuk fungisidanya. Nah, karena teman-teman ini musim hujan ya, kita gunakan perekat. Nah, teman-teman boleh menggunakan perekat jenis apapun ya, mau perekatnya apa, yang murah, yang mahal, yang penting dikasih, karena ketika musim hujan itu rawan teman-teman ya, ketika habis dispray tiba-tiba hujan, itu yang dikhawatirkan. Dosisnya cukup tidak usah banyak-banyak ya teman-teman ya, 10 mili aja maksimal tuh ya, sudah cukup lah ya, tidak perlu banyak-banyak karena untuk fungsinya itu merekatkan ya. Jadi itu untuk tanaman kita di pagi hari ini. Nah, satu lagi ya guys ya, satu lagi tidak lupa saya gunakan yang biasa saya sampaikan, ada doni. Sorry, di tempat saya itu ada wereng, tikus ya. Tikus itu benar-benar luar biasa di fase-fase seperti ini ya. Dimakannya itu ditaruh di pinggir ya. Makanya selalu saya kasih parfum seperti ini biar ya harum dan memang tidak mati tapi hanya mengusir ya. Kita kasih doni ini sekitar, monggo mau dipakai berapa ya, kalau saya 2 saset saja teman-teman ya, sudah harum banget baunya, pakai 2 ya. Apakah berefek pada tanaman padi? Saya rasa tidak ya, karena saya sudah
seperti di video saya di musim ini setiap menyepray itu selalu menggunakan Downy teman-teman ya. Begitu teman-teman untuk beberapa hal yang kita lakukan untuk mencegah berbagai hama tanaman padi. Pak, pagi ini kok apakah obat segitu dicampur ya, dicampur semua nggak apa-apa. Saya lihat kan teman-teman ya, obat banyak pun ketika dicampur dan campurannya itu tetap seperti ini ya, tidak muncul tanda-tanda endapan, menguap atau ada gumpalan, itu insya Allah aman ya, aman saja. Karena biasanya kalau di sini sudah ada endapan, di bawahnya ada endapan, itu yang tidak boleh ya, karena itu otomatis kompatibel atau memang saling merusak, jadi tidak efektif. Jadi saya cukup hari ini ada ya 4 ya, paling enggak ya 4 obat yang untuk ada insek, hama, untuk jamur ya, kemudian untuk si tikus. Begitu teman-teman semuanya ya, jangan sungkan-sungkan untuk saling mengedukasi, saling bertanya, saling memberi informasi, karena ketika padi yang bagus insya Allah kita juga sukses bersama ya, tidak perlu khawatir ya. Insya Allah biaya yang kita keluarkan akan seimbang ketika padi kita juga bagus. Demikian sobat petani milenial semuanya, mohon maaf bila ada yang kurang tepat, mohon masukan dan sarannya.